Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan adalah rasa syukur yang telah memberikan kita hikmat, didikan, dan juga kekuatan. Bagaimana cara menghadapi kehidupan? Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan kepuasan. Saya pernah membaca tulisan sebagai refleksi. Anda bisa membeli tempat tidur yang empuk, tapi Anda tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Anda bisa membeli alat olahraga yang mahal, tapi Anda tidak bisa membeli kesehatan. Anda bisa membeli arloji yang mahal, tapi Anda tidak bisa membeli waktu. Dari tulisan tersebut saya belajar bagaimana cara menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup. Pernahkah kita merasa bahwa kita memiliki banyak hal dalam kehidupan kita, tapi kok perasaan kita masih saja terasa hampa? Apakah ada yang salah dalam hidup kita? Kenapa ini bisa terjadi? Pengkhotbah 6 ayat 1-2 adalah sebuah jawaban Raja Salomo yang penuh hikmat. Ternyata untuk menikmati apa yang kita miliki pun adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah kuasa karunia Tuhan yang didapat dari pemberian Tuhan. Jadi kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kemalangan yang paling menekan manusia adalah ketika dia punya segalanya, tapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Dia merasa tidak pernah cukup, tak pernah puas, bahkan tak bisa menikmatinya. Orang lain yang menikmatinya. Ini adalah sebuah penderitaan yang pahit dan sebuah kesia-siaan. Ada seorang raja yang sulit tidur. Maka suatu hari ia pun berjalan-jalan ke hutan bersama pengawalnya. Kemudian di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seseorang yang sudah tua, tertidur lelap dan mendengkur pula. Ia heran, di tengah hutan yang gelap, dingin, tanpa apa-apa, mengapa bisa ia tertidur pulas? Kemudian dia membangunkan bapak tua itu dan bertanya, bagaimana ia bisa tidur lelap? Kemudian bapak tua itu menjawab, dari pagi aku menebang pohon, aku capek dan aku tidur. Itulah jawaban bapak tua itu. Ternyata salah satu impian sang raja tersebut adalah seperti apa yang dinikmati oleh penebang pohon itu, bisa terlelap di malam hari. Hal itu sangat mahal bagi seorang raja, padahal dia memiliki segalanya. Saudaraku, Raja Salomo menuliskan Pengkhotbah 6 ayat 1-2 ini sebagai pengingat bagi kita yang membacanya, bahwa karunia menikmati adalah suatu hal yang penting. Tak peduli seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak bisa menikmatinya, yang ada hanyalah penderitaan yang pahit. Maka dari itu ucaplah syukur atas segala pemberian Tuhan. Tak peduli banyak atau sedikit, yang penting adalah hikmat untuk menggunakannya dengan baik. Nikmatilah jerih payah dan lelah kita yang memberi kita kebahagiaan
tidak pelit untuk diri sendiri, dan belajar berbagi kepada orang lain. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk bersyukur, berbahagia, dan bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, agar kami bahagia, bersyukur, dan bersuka cita selalu. Lindungilah kami, dan berkatilah setiap pekerjaan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, itulah yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.